Shalom. Shalom. Sekelari ya. Shalom. Ya, mojo-jo mantek rina. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam tata ibadah liturgi kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu memuji Tuhan yang dipandu oleh tim MMS, musik dan song leader kita. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Khusus untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut dengan kasih kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Saudara-saudari, untuk Momo secara lengkap sudah kami sharekan di dalam grup kita semuanya masing-masing. Bisa kita perhatikan, ini kami akan bacakan garis besarnya saja. Warta jemaat hari Minggu. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi dapat menghubungi majelis. Update dana penggalangan untuk pembangunan dan renovasi gereja per 3 Juni 2025, janji Iman Runggun sudah terkumpul Rp858.440.000. Galang dana secara klasis sudah terkumpul 2,6 miliar dan galang dana klasis yang ditransfer ke Runggun sudah totalnya sekitar 2,4 miliar. Mari kita doakan dalam proses ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan termulia nama Tuhan. Begitu juga pada hari ini akan dilaksanakan ibadah liturgi penyematan gelar emeritus kepada saudara kita, Sentabi Igelari kami, Pertua Emeritus Sejahtera Singarimbun, dilakukan pada hari ini, Minggu 15 Juni 2025. Begitu juga Momo yang kedua, penyerahan sertifikat 15 tahun pelayanan IGPKP Runggun Yogyakarta, ini juga dilaksanakan hari ini. Bagi yang mendapatkan ada sebanyak 5, Sentabi Igelari kami, yang pertama Andreasta Miliala, Idawati Buru Purba, Ramli Ginting, Rosdiana Juwita Buru Ginting, dan Rusdin Sembiring. Dan hari ini akan diberikan SK 15 tahun melayani di GPKP Yogyakarta. Momo pertama, informasi mengenai kantong kolekte yang akan dilaksanakan minggu depan 22 Juni 2025. Kantong pertama untuk kolekte umum, kantong kedua untuk kolekte UM, dan yang kolekte ke depan untuk pelantikan BPMK GPKP Klasis Bekasi dan Pasar, dan itu akan dilaksanakan minggu depan. Mari kita dukung dan doakan agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya sudah diterima surat pindah anggota ke GPKP Runggun Yogyakarta atas nama Rodrigo Timotius Sitepu dari GPKP Runggun Batang Serangan Medan. Terakhir, dan poin yang ini nanti juga akan dijelaskan setelah ibadah kita, yaitu wacana pembelian tanah sertifikat berlokasi tepat di sebelah selatan gereja kita dengan luas kurang lebih 600 meter. Dan ini juga bertujuan untuk perluasan lahan gereja. Mari kita dukung dan doakan agar ada hal-hal yang baik untuk rencana wacana ini. Terima kasih, demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Kita masuk ke dalam pengantar ibadah. Dalam Minggu Trinitatis ini, kita merasakan sukacita, kasih Kristus dan penyertaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ibadah ini, kita merasakan keesaan Allah dengan pernyataan janjinya yang diawali sewaktu Ia menjadikan langit, bumi beserta isinya, hingga karya penyelamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Saudara-saudari kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 13 ayat 1 dan 2.
rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan menemani hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam firman-Nya, Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita memuji Dia di dalam PKJ 13 bait 1 dan 2. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat,
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat boleh kembali duduk. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam sukacita kita pada hari ini, dalam Minggu Trinitatis, kita bersyukur. Kita juga menaikkan pujian melalui persembahan pujian Zaitun yang kita kasihi.
Terpujilah gelar Tuhan. Malam Mateta, sungguh kita bersuka cita dalam pujian ini. Mari saudara-saudara kita bersama-sama masuk di dalam pujian kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi serta isinya dengan sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, kami memuji karya-Mu yang agung. Kematian-Mu menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu. Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kemuliaan untuk Tuhan dari NKB 3. Terpujilah Allah. Pujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan bagaimana kehidupan manusia. Allah telah menyatakan kemuliaan-Nya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, serta menyertai kita melalui Roh Kudus. Apakah kita
merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Saat teduh kita mulai. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengakui dosa kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2. Kita akan menyanyikan juga secara medley dari Kitab Denden nomor 110 bait 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu biar benar. Pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ku Yesus dahi pedas, pergi pedana bahan bujuk. Mari ku Yesus dahi terus, Dialah penebus. Senang ria ukur tak kepe, adi masa pina dosa mari kita ku surga ku kesenangan Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan berita pengampunan dosa. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Firman-Nya, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 16b dan 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Kita menyanyikan lagu ini secara medley dari Kitab Denden nomor 269 bait 1. Dosaku hanya oleh darah Yesus.
pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, super pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, super pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mengomasap dosaku bina berbandar Yesus. Dalam hati kendikku bina berbandar Yesus. Oh, darah Tuhanku, sini kamiku, hadiah gelumu bina berbandar Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita duduk. Mari bersama-sama dalam persembahan pujian sektor Galatia kita dengarkan terpujilah nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Di udara
ku tetap percaya. Oh, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, selai diamku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia menenangkanmu dan pelihara seumur hidupmu. Dia menenangkanmu dan pelihara seumur Terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Allah bagian yang pertama. Mari kita terima dari kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 dibacakan secara tunggal. Inilah pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Kami bacakan secara tunggal, demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Demikian kebenarannya kami bacakan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dan Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang tetap mengurapi, memberkati kami. Dan sukacita penuh kami di mana hari ini kami telah Tuhan persekutukan di rumah kudus ini. Untuk memuliakan, memuji nama-Mu yang agung mulia itu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang menjadi pedoman, menjadi pelita dan petunjuk dalam kehidupan kami. Boleh semakin menguatkan dan meneguhkan kami untuk terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Tapi kami tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Dengan bantuan Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami. Memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh dengan tenang, dengan baik. Menerima, mendengarkan firman-Mu. Dan mengerti akan setiap firman yang kami dengarkan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Tidak ada kekuatan dalam dirinya dan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus berotoritas atas hidupnya, atas mulut dan bibirnya. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya datangnya daripada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah Tuhan kepada umat-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di Minggu Trinitatis ini atau dibatasi Telusada. Kita buka dari bacaan Heber atau Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari Minggu ini liturgi gereja kita dinamai dengan Minggu Trinitatis ataupun Minggu memperkenalkan dibata si Telusada. Dalam Minggu Trinitatis ini kita mau disampaikan dan dijelaskan berdasarkan tema kita, nandai dibata si Telusada, mengenal Allah Tritunggal. Pepatah Melayu katakan, kami dulu melayani 11 tahun di Riau. Tadi ada beberapa anak Riau, Jopanka, mungkin yang lain juga ada ini. Santania, gak tahu datang atau tidak. Orang Melayu katakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka etika Kristen juga mengatakan pengenalan akan sesuatu hal
itu berkaitan terhadap sikap kita menanggapi akan seseorang itu. Jadi kalau pengenalan kita akan seseorang itu hanya sekedar-sekedar aja, maka sikap kita juga biasanya hanya sekedar-sekedar aja. Kalau pengenalan kita sudah dalam dan pengenalan kita cukup baik dan sangat baik, maka percayalah sikap kita juga berkaitan kepada pengenalan kita. Maka kita ingat apa yang disampaikan oleh Ayub kepada teman-temannya dalam sebuah refleksi teologis Ayub ketika dia dipulihkan keadaannya. Apa kata Ayub? Adindube pernandai kunandangi kam terjengkai nina kalak denga, tapi genduari pengenalanku akan engkau berdasarkan imanku, berdasarkan pengalaman rohaniku. Mungkin kita menjadi orang Kristen, mungkin kita mengenal Tuhan sampai saat ini masih sekedar dari apa kata orang. Adi mehulikin di bate, mehulingi di bate. Adi langkin nakala langkame. Tapi harusnya pengenalan kita akan Tuhan bukan lagi berdasarkan apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata pertua diaken, tapi bagaimana pengenalan kita secara pribadi terhadap Tuhan. Karena sikap kita ditentukan oleh pengenalan kita. Maka kalau ada masih datang terlambat ke gereja atau datang PJJ lebih parah daripada kapal selam, hanya tercatat aja di PJJ umpamanya datanya tapi nggak datang-datang PJJ. Kalau masuk ke gereja setelah selesai momo dan nyanyian pujian pertama umpamanya, jangan-jangan pengenalan dia akan Tuhan, pengenalan akan momo cuman. Maka jangan marah pada orang seperti itu, tapi kasihan sebenarnya kalau pemahamannya seperti itu. Kenapa? Karena pemahamannya sama Tuhan, Tuhan yang terlambat ternyata. Ada yang dengan sengaja kan lihat jam, oh masih jam 8 kurang 5. Nanti aja, oh masih jam 8 lewat 5 atau lewat 10, ntar lagi aja. Mau khotbah nanti baru masuk. Berarti pemahaman dia sebenarnya tentang Tuhan yang mau dia sembah adalah Tuhan yang terlambat. Makanya jangan heran berkat juga selalu terlambat. Karena Tuhan yang dia kenal juga Tuhan yang terlambat. Ini kan konsep pemahaman soal pengenalan. Hari ini kita mau dibawa kepada sebuah tema yang begitu luar biasa. Mengenal Allah yang Tritunggal. Mengenal Allah yang Tritunggal. Bagaimana kita mengenali Allah yang Tritunggal? Sedangkan kalau kita bicara tentang kata Trinitas atau Tritunggal, rumusan atau kata itu tidak ada secara eksplisit dicatatkan di Alkitab. Maka wajar konsep Tritunggal itu sendiri masih dalam konteks perdebatan. Masih dalam konteks sampai saat ini diragukan soal keasliannya. Maka banyak agama-agama lain mengatakan ini kan teologianya Paulus ini sebenarnya. Maka orang Kristen itu dibodoh-bodohin sama Paulus. Khususnya konsep Tritunggal. Karena nggak ada dicatatkan dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu menyatakan bahwa Allah Tritunggal, nggak ada. Maka jangankan agama lain, orang Kristen sendiri yang menyatakan juga percaya pada Kristus sampai saat ini juga banyak aliran-aliran bidat-bidat yang mempertentangkan soal ketritunggalan Allah. Ada juga beberapa pengajaran agama-agama atau kekristenan itu sendiri yang membagi-bagi tentang Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Seolah-olah ketiga hal ini adalah tiga pribadi yang berbeda. Dengan kuasa yang berbeda. Jadi kira-kira bosnya itu Allah Bapa, Yesus itu bagian dari Bapa, atau ada juga mengatakan ini penghulu malaikat yang menjadi manusia.
Maka Roh Kudus itu adalah sebagian dari citra Allah. Jadi kira-kira dibagi-bagilah citra Allah. Ini masih banyak sekali pengajaran-pengajaran itu. Bahkan agama-agama di luar kekristenan, apalagi kalau orang Kristen sendiri pun masih banyak aliran kepercayaan tentang pemahaman Tritunggal. Agama-agama yang lain justru lebih ekstrim pastinya menyerang tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, seorang, kita katakanlah praktisi hukum atau pengacara, tapi lebih dari itu sebenarnya peran dia, Egy Sujana, pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa hanya agama Islam yang konsep soal sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang paling tepat, dia bilang. Hanya agama Islam. Yang lain itu tidak menerapkan tentang sila Pancasila bagian pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena agama-agama lain menerapkan konsep beberapa Tuhan. Hindu dengan Trimurtinya, Buddha dengan banyak dewa-dewanya, bahkan Kristen sendiri dengan konsep Trinitasnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sesuatu yang tidak kita kenal itu tidak berarti atau berarti tidak ada? Jangan samakan kita belum paham dengan kita tidak tahu dan memang tidak ada. Pemahaman tentang Tritunggal banyak orang mengatakan bahwa itu tidak ada, bahkan dibuat-buat. Padahal sebenarnya dia sendiri belum tahu dan mungkin belum mengerti. Maka hal yang pertama yang mau kami sampaikan, sesuatu yang tidak kita mengerti atau belum kita pahami bukan berarti itu tidak ada atau tidak benar. Karena mungkin kita belum mengerti. Sama seperti ilustrasi anak SD yang belajar perkalian 1 sampai 10. Dia hanya menghafal. Maka untuk menguji kepintaran anak-anak ini, ibunya selalu tes. 5 kali 4 berapa? Wah, langsung dia bilang 20. 9 kali 5, 45. Lalu ibunya tanya, 11 kali 2 berapa? Wah, langsung dia terdiam. Mana ada itu, Mak? 11 kali 2. Kenapa? Karena dia belum sampai kepada tahap itu. Padahal jawabannya hanya sederhana, 22 aja. Tapi karena hafalannya kali-kali 1 sampai 10, ketika dibalikan 11 kali 2, wah dia sudah bingung. Dia langsung mengklaim itu enggak ada, perkalian 11 kali 2 itu enggak ada. Ini anak SD sebenarnya. Maka bagi orang Kristen khususnya GBKP, jangan pernah katakan bahwa konsep Tritunggal itu tidak ada. Apalagi tidak benar. Hanya karena di Alkitab tidak dicatatkan. Tapi kalau kita lihat mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bahkan Yesus sendiri berkata, bahkan bacaan kita bagian pertama maupun kedua hari ini. Itu menyampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang Tritunggal. Maka beberapa hal yang perlu kita pahami bagian yang pertama bahwa apakah benar Allah orang Kristen itu adalah 3? Apakah benar Allah orangnya Kristen itu 3? Maka jawabannya tidak. Tapi Allah orang Kristen itu 1. Allah orang Kristen itu 1. Itu ditegaskan dalam bacaan kita bagian pertama, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Itu dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas Tuhannya orang Kristen bukan 3, tapi 1, Allah itu Esa. Apa yang disampaikan Egy Sujana beberapa tahun yang lalu itu enggak benar. Bahwa orang Kristen adalah
Agama yang salah satunya memenuhi kriteria Pancasila. Bahkan orang Yahudi setiap hari minimal 3 kali dia mengumandangkan Shema Israel. Jadi Ulangan pasal 6 ayat 4 itu disebut dengan istilah Shema Israel. Jadi kalau kita dengarkan 5 kali azan berkumandang setiap harinya, orang Israel minimal 3 kali juga mengumandangkan Shema Israel. Mirip-mirip sebenarnya, makanya jangan tanya siapa ini yang mencontek siapa gitu kira-kira. Siapa yang mengikuti siapa, bukan persoalan itu kali ini. Maka setiap harinya minimal 3 kali orang Israel mengkumandangkan Shema Israel. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ini kira-kira gitu. Kalau orang Karo kira-kira ngerengget iya, bagaimana kira-kira? Ngerengget iya. Dengarlah hai orang Israel. Nina. Shema Yisrael Adonai lahu Adonai Ehad. Nina, bagaimana kira-kira? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahwa Tuhan itu tidak 3. Bahkan kalau kita baca nanti beberapa rujukan firman Tuhan yang lain, jelas dikatakan bahwa statement-statement di Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa, bukan 3. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. La ilaha illallah. Itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nanti silakan dibuka 1 Korintus 8 ayat 4. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan kita itu ada 3, tapi 1. Yang menjadi persoalan kembali, bagaimana kita mengenal Allah dalam konsep Trinitas. Dalam konsep Trinitas. Bapak Gereja salah satu yang memperdengungkan terus konsep Trinitas, Agustinus, dia mengatakan demikian. Si comprehended et Deus. Artinya, jika Anda memahaminya dengan akal, dia berarti bukan Allah. Kalau engkau memahaminya, berarti ia bukan Allah. Ini kata Agustinus. Logikanya katanya, otak kita yang terbatas dan kecil ini tidak akan mungkin bisa memahami Allah dengan sempurna. Kalau tidak dengan iman. Maka jangan coba-coba melogikakan Allah dengan otak kita. Jangan coba-coba menerjemahkan Allah hanya dengan pengertian logika kita. Karena kalau kita bisa melogikakan Allah katanya, berarti dia bukan lagi Allah. Maka kalau kita sampai sekarang masih bingung tentang siapa Tuhan dan mencoba mencari mengenal Tuhan, sehat dengar kita. Silanai sehat, engkau terlogikakan kita Tuhan ni, silanai sehat Tuhan. Karena manusia yang temporer, manusia yang terbatas tidak akan mungkin bisa menjelaskan Allah yang kekal, Allah yang tak terbatas.
ciptaan tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang siapa penciptanya. Gurundikar saja gurundikar 50 jurusna asal ajar kena man muridna gua apa pe 40 waloh ngenca silalani 2 jurus tadi kena so iya pembiar gudam muridnya kari. Tidak akan bisa sempurna memahami dan menguasai ilmunya. Apalagi kita sebagai ciptaan abodah, kita hanya abu tanah. Syukur-syukur tanah, maka kalau tanah masih naik lagi rankingnya ini. Kita hanya abodah, abu tanah. Mungkin hanya bagian butiran dari abunya. Kalau tanah kan mungkin segenggam atau tanah sekilo, satu plastik atau satu goni. Tapi kita hanya abu tanah, ciptaan. Yang puji Tuhan dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya sendiri dan dia hembuskan napasnya. Lalu dia bentuk kita imago Dei, seturut dan segambar dengan dia. Kalau enggak apa artinya hidup kita? Maka jangan pernah mencoba dengan akal kita, ciptaan Tuhan ini, akal ini, mencoba menerjemahkan dan melogikakan dan mengartikan Tuhan dengan sempurna. Karena kalau dia sudah bisa diterjemahkan dengan pikiran berarti dia bukan Tuhan lagi, kata Agustinus. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari tentang siapa Tuhan. Tapi persoalan yang paling banyak dewasa ini adalah bagaimana orang banyak berbicara tentang Tuhan, tapi tidak banyak orang yang berbicara kepada Tuhan. Ini masalah kita sebenarnya. Tuhan bukan mencari orang yang kenal dia 100%, gak akan bisa. Tuhan gak terlalu senang kalau kita terlalu banyak berbicara tentang dia, apalagi hanya sekedar omdo aja. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya banyak orang yang berbicara kepada Tuhan. Kalau kita di kampung sana pemanya di kedai kopi masih bisa dibahas tentang firman Tuhan. Wow, di Batante silih nih luar biasa. Makanya kalau GBKP bukan bahasanya tentang pembagian firman, tapi tentang apa? Tentang konsep penggejapan. Maka di PJJ nggak pernah ada salah. Kenapa? Karena penggejapan. Bagaikan penggejapan tak karena di bate gua bahan. Makanya li pengerakut kari. Gelah entah gua aja penggejapan tak karena di bate irakut kari. Ipo pinter kari. Tapi lah bukan salah, sebagai dengan penggejapan tak. Mari kita lihat tentang konsep-konsep Allah yang Tritunggal yang dicetuskan oleh pendiri-pendiri ataupun bapak-bapak gereja kita. Dalam beberapa firman Tuhan itu tersirat dan termaktub di dalamnya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Memang tidak disampaikan secara langsung bahwa aku adalah Allah yang Tritunggal, kita sampaikan tadi. Tapi dia adalah Allah yang Tritunggal. Mari kita lihat beberapa bagian ayat bahwa mulai kitab Kejadian pasal yang pertama, di sana sudah disampaikan bahwa Allah kita itu Bapa dan Roh. Bapa dan Roh. Kemudian kalau kita lihat dari Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kemudian di Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas rangkaian Trinitas Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Memang tidak tercatat Trinitas, tapi penamaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah disampaikan. Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 yang menjadi bahan khotbah kita. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Ia telah melihat Bapa. Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Matius 1 ayat 20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35 juga hampir sama, Roh Kudus turun atasmu. Dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan ayat 23, silakan baca masing-masing nanti. Ini adalah pernyataan-pernyataan bahwa Allah kita dikenal dalam 3 pribadi, 3 karya, tapi bukan berarti Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah 3. Walaupun beberapa konsep pemahaman agama-agama yang lain menyatakan bahwa Allahnya orang Kristen 3 seperti yang tadi. Bahkan seorang filsuf juga menyatakan, Plato, dia bilang apa? Bahwa konsep Trinitas itu adalah hasil dari penyempurnaan dari konsep Tritunggal dari agama-agama kuno lainnya atau dari agama-agama pagan. Jadi doktrin Tritunggal kata Plato itu sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi penyusunan kembali dari Tritunggal yang lebih tua dari agama-agama kafir kuno. Tapi sebenarnya itu tidak sama. Tidak sama. Konsep orang Mesir ada 3 dewa besarnya, Osiris, Isis, dan Horus umpamanya. Atau di agama Hindu dikenal dengan istilah Trimurti. Ada 3 Brahma yang mengambil diri dalam dewa pencipta atau Brahmana. Ada Wisnu sebagai pemelihara dan Siwa sebagai dewa pelebur. Atau ada juga dalam konsep Kalakaro, di bata kaci-kaci nina. Di bata datas Banua Batara, di bata tengah Paduka Niaji, di bata teruh Banua Koling nina ka. Tapi apakah sama bahwa konsep Tuhan Tritunggal itu hanya penyusunan kembali dari konsep Tritunggal dari agama-agama pagan lainnya? Tapi tidak. Bahwa yang harus kita pahami dan mengerti bahwa konsep Tritunggal Allah itu adalah konsep yang menunjukkan Allah kita bukan 3 tapi 1 dalam sebuah karya yang besar melalui 3 karya atau penuntunan dalam hidup kita yang disampaikan dalam khotbah kita tadi. Maka harus kita dalami kembali sebenarnya konsep bahan khotbah kita. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Di mana dalam konsep Matius Yohanes pasal 14 tadi ayat 15 khususnya untuk mengenal Allah khususnya penolong yang akan datang itu, satu hal yang pasti di ayat 15 di bagian pembuka disampaikan tadi, jikalau kamu mengasihi aku. Jikalau kamu mengasihi aku. Ayat 17b dikatakan apa? Tetapi kamu mengenal Dia. Dalam Yohanes pasal 14 Yesus mau sampaikan bahwa akal dan pikiran tidak akan pernah mampu
mengenal penolong itu, mengenal Allah yang Tritunggal. Yang bisa memampukan kita mengenal Allah adalah apa? Jikalau kamu mengasihi aku. Berarti konsep yang penting di sana adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Kalau kamu mengasihi aku, di ayat 17 dilanjutkan, kamu mengenal aku. Tapi dunia ini tidak akan mengenal aku. Ketika mencoba dengan logika, tidak akan pernah kita mampu mengenal Tuhan dengan sempurna. Tapi Tuhan bisa kita kenal dengan baik dalam proses apa? Internalisasi kehidupan kita. Internalisasi. Maka disimpulkan tadi bahwa di ayat 20 luar biasa bahan khotbah kita pasal 14 bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Khotbah ini secara sederhana dan gamblang kira-kira jelas atau tidak kami juga nggak ngerti kali nanti lebih lanjut menjelaskan. Karena memang proses ini proses internalisasi pastinya. Proses bagaimana kita mengenal Allah dengan kerinduan mau tahu dan kenal Dia dengan penuh kasih. Jadi konsep penutup yang mau kami sampaikan dalam renungan ini, mari hal yang pertama mengenal Allah yang Tritunggal dengan sebuah konsep apa? Mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, bukan karena kita kenal Allah dulu baru kita mengasihi, tapi kasihi dulu Allah, maka kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Lalu penolong itu akan menolong kita, menerjemahkan setiap perkataan-perkataan firman yang mungkin sulit untuk kita mengerti. Roh Kudus yang menyampaikan. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengajari. Maka proses selanjutnya akan terjadi adalah proses internalisasi. Bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu, dan aku di dalam Bapa. Maka ketika proses internalisasi ini terjadi, lanai bokari persoalan, Allah itu bisa kita terjemahkan dengan bahasa atau kata-kata, tapi bagaimana kita mengimani Allah yang Tritunggal itu dengan sebuah ungkapan, aku mengasihimu Tuhan. Maka karena aku mengasihimu, maka engkau akan memperkenalkan dirimu lebih jauh. Bukan aku yang mencari engkau, tapi engkau yang mencari aku. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana Gereja Tuhan GBKP akan menyerahkan tanda penghargaan emeritus kepada pertua kita yang lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun melayani di tengah-tengah gerejanya GBKP. Orang tua Kekelengenta, Singarimbun Mergana, Sendah Indesken Mekari, tanda emeritus. Emeritus bukan berarti pensiun dari pelayanan. Karena untuk melayani tidak pernah ada kata pensiun. Bahkan ketika kita menjadi emeritus di tengah-tengah GBKP, secara tidak langsung itu disebutkan dengan nama pelayanan tanpa batas. Kenapa pelayanan tanpa batas? Karena di GBKP untuk menjadi pertua dan diaken itu periodik sifatnya. 5 tahun sekali dilakukan pemilihan. Puji Tuhan kalau terpilih terus, tapi bisa juga nanti dengan proses mungkin mengundurkan diri atau tidak lagi terpilih dan sebagainya. Tapi ketika menjadi emeritus berarti pelayanan tanpa batas.
Batasnya di mana? Seh pagi di batang ata kenca, waktu na mulih nakku. Maka man bandu emeritus kami Krina GBKP Runggun Yogyakarta khususna, tambah ka emeritus ta, tambah singayomi kita, tambah guru di tengah-tengah pelayanan ta. Maka malam kelatita terlebih kami GBKP Runggun Yogyakarta, ibas tambah emeritus ta 5 gunduari tengah-tengah Runggun ta Jogja. Adir lajar kita entah belajar secara filosofi dari istilah Jawa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Emeritus kira-kira bisa kita terjemahkan dengan istilahnya Tut Wuri Handayani. Kalau mungkin selama ini Emeritus Singarimbun Mergana mungkin pernah menduduki secara jabatan struktural BPMR. Mungkin secara jabatan dia pernah di posisi Ingarsa Sung Tulodo di depan. Mungkin pernah menjadi seorang pembimbing di tengah Ing Madia Mangunkarsa. Tapi setelah menjadi emeritus, secara posisi mungkin bisa kita katakan Tut Wuri Handayani. Tapi bukan soal di mana posisi pelayanan. Tapi dimanapun posisinya harus terus menjadi teladan. Menjadi pendorong untuk memberikan motivasi terkhusus bagi majelis-majelis yang lebih muda lainnya. Kemudian seorang filsuf Prancis, Duc de Levis katanya, noblesse oblesi. Nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur pula. Nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur pula. Adi gelar tanda impamana, contohlah rubia-rubia, kacibang gelar tanpa mana, mebujur ngeku japa pemberu, bau mungkin. Gelar nape kacibang. Iye mentas kacibang nake, mentas kacibang. Bujur ngembau, gelar na kacibang. Tapi adi gelar na pempamana melati, bunga udah harum japa pibanna. Itu konsep nama. Kalau masih menjadi jemaat GBKP tanpa embel-embel pelayanan lainnya, cukup menjadi garam dan terang aja. Atau datang, duduk, diam, dengarkan, pulang. Beram-beramlah kamu unduk sangat megi-megepe. Terjang-terjang begepe ngo banci. Aminggia tidak cukup hanya seperti itu orang Kristen. Jenari terpilih menjadi pertua dan diaken. Iyo enggo harus jadi teladan. Dengan konsep yang selalu diperdengarkan LKMD. Latih, keri, meling. Labu dami dengan terakhir nape. Dicurigai. Ngeri. Bukan latih, keri ka, meling ka, dicurigai ka. Beram-beram. Kencang gue emeritus damai. Damai. Tapi paling tidak pengharapan kita soal damai atau menerima berkat yang sesungguhnya bukan hanya dalam dunia ini. Paling langdah du bagi nina lagu reno surba tinggi dah mugi bunga rampe. Idoni enda lanai gia jumpa nande iting kunina mugi. Surga lagi ya pengharapan pertodiakan ni lagi damina kari dunia indah surgalah gia pagi alo kendame sajaulah kasempat surga kel dunia indah pedame lah dekah sa surga bagi kira-kira dunia indah pe harus damai salaukan. Maka kencang kau jadi emeritus, iya tambah kai beban nih. Sebenarnya tambah sebenarnya.
beban penggelaran. Adi istilah noblesi oblesi dai. Nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur pula. Adi jadi pertodiakan PLKMD, adi emeritus kenaringnya kira-kira kak de. Minggu harus no beban ni lebih ke berat nih. Makali kapiga-piga runggun ngatakan cading gue emeritus selepas nari ngerana nina. Pela tepat lapase. Justru emeritus harus berbicara. Tapi olah melalasa ngerana. Saat dikalak karo asal gue melalasa, gelar nang gue laneng ngerana, ngeranai. Adi gue ngeranai cengamen, bagi si pelane bagi kenca. Makanya lanai buat lalana yang ngerana, sidik pe yang ngerana. Tapi bisa nakal nina, inti nakal. Sada jam setengah kak du pertudiokan si dibanding iba sidang rungune. Bercakap kujar cakap jela putus-putus. Sekali ngerana, banci kami konsultan yang ngerana. So dan du emeritus bas tata gereja tadi gelari apa? Konsultan. Silakan konsultan kami, emeritus kami. Bagai yang ngerana. Dendu. Pas kali emeritus tandai. Gua ini tak. Bagai seban. Bagai. Mis ketok palu. Lakin gak ndu ngikele. Indah lang. Lika piga-piga runggun. Iya ka reban persoalan. Iya ka tinandungi. Ladung-dung. Kak persoalan mah. Jam setengah sadap pagi-pagi. Lengah tutup-tutup sidang runggun. Lo ka pas. Emeritus adalah garda terdepan menjadi teladan bagi majelis-majelis lainnya. Emeritus labo perayakan jana te kami, emeritus ta singarimun merganepe labo ekel jadi pengarapan ingin perayakan sedekah henda. Saja gereja antangin da GBKP nginget pelayanan yang luar biasa 20 tahun sudah melakukan pelayanan yang luar biasa itu, maka nandeskanlah, berikanlah sada penghargaan, tapi bukan dalam konsep pensiun, tapi memberikan motivasi man pertodiakan si dibanding. Memang asal muasalnya emeritus, terlebih berikan kapin emas, dan du labu upas tu, tapi bagaimana serah nakal ndarami serayan Tuhan ida. Singgit melayani. Ngikut-ngikut saja lah bodalih pandita ni nanai melalui roh langkat kami naik melalui nengi. Asal pemilihan ingin layang git layar lalai makana bagem bansa ada penghargaan khusus men pertodiakan ta. Tapi bukan dalam arti kata ini upah sakitik kele. Apa kakak ndu tiga mayam nge paling kel nge sada mayam kel nge bagi dua karas nora mungkin tah naras. Lo kam mas 24 kel kuaka Adi mas 24 dah du medate alasan astuna medate lakari tercepit-cepitkan bengkok ya bisa makana ban ya mas si agak-agak tembagana lebih banyak daripada masnya bagilah saja magersing ya mungkin laboi perayakan. Sidang sinodeta si terakhir, li kang upaya piga-piga percakapan, entah urakilah, ulah pada emas nariban, perak saja ban. Yang penting kan konsep penghargaan, Nina Kadeba, usulan klasis-klasis. Kita klasis telah setuju. Kita harus tetap memberikan penghargaan yang terbaik. Bukan soal nilai, berapa nilainya, tapi soal filosofi, Ninta. Adi perak kari kain naring seban filosofi ini. Adi emas dia punya filosofi. Emas untuk mendapatkan bagian terbaiknya dia harus dibakar, dipukul, ditempah sedemikian rupa. Makanya semakin lama dia dibakar, semakin murnilah emasnya. Makanya diperak kai kak dukari filosofi na bani. Makanya tetap emas dengan sebuah filosofi. Lebih 20 tahun pertodiakan te sudah ditempah, sudah dipukul, dicerca, dibakar dengan sebuah proses yang panjang. Me patut kalau ngisi berikan pin emas gelah murni terus pelayanan du pertua kami, emeritus kami ini entah mungkin.
Filosofinya setuhuna. Makalau pagi tergantikan nih. Amin ge produksi lepas bulan 10 SKMS bulan 10 ngolit siwah 170 telu. Emeritus yang ketok palu. Dan du hampir 1000 kala mau bilang-bilang GBKP. Nambah mi terus berarti ertambah na gurunta. Erlalana gurunta. Memang mati itu. Pertua emeritus Tasingarimbun Mergana kami lebih 20 tahun ini dia sudah mengalami berbagai hal. LKM Dendai, latih, kerika, dibandingkan kenikrin ras benggol megresingenda, kaina pilabu mugi. 20 penggum tertukur rasa arah kinikrin emeritus tende. Pembangunan gereja antas saja kok 3 kali yang nyumbang mugi ras nora. Adi hitung-hitungkan sih kata kami. Tapi bekas pemasu-masun Tuhan, percayakan lebih 20 tahun selepas di lona emeritus tenda jadi serayanda. Maka kaina Paulus kaiken upahku. Kaiken upahku, apa upahku? Menjadi pengikut Kristus. Upahku MK melayani. Maka emeritus kami Singarimbun Mergana khususnya melayanilah tanpa batas. Saem kepeken upah ta. Pilih Tuhan kita dari ratusan orang di GBKP Runggun Jogja, ratusan ribu jemaat GBKP, kita kak sada pilih Tuhan jadi serayana, upah ta. Dari lebih 600 pendeta GBKP, sada kak duaku, upahku. Percayakan Tuhan aku jadi pendeta GBKP ini. Entah tanah tenggiring dia merenda Runggun Jogja pasti melala tantangan. Ras piga-piga teman-teman du emeritus kami orang tua kami. Lakal kepeken sia-sia. Benih si redangkan dudube. Makanya tetap pengalisan emeritus biasa kalau sendirikan lagu ulih latih. Amin dia lirik naje pandita guru agama nila kali pertua diakan nina tapi bagin sengi kami. Sak bicara lalit pertua ras dia keni labu ngasup pandita ras guru agama ngerdangken jumardangan ni. Tapi kita kan kamu gego. Paguh kam krina pertua diakan kami. Emeritus kami. Makana turah benihe. Entah tanah tenggiring, entah lagi tanah kendit dube. Tapi meramis buahna bekas penuan kendudube. Makanya bujur melalar, kelangkan gereja Tuhan GBKP, modraman GBKP klasis, ngatakan bujur man bandu. Luar biasa kal pelayanan du. Maka toto kami, sehat menjual-jualah kami mertus kami. Panjang umur du. Laku jadi guru yang digugu dan ditiru. Latar jang majelis muda tapi perpulungan ikrinada. Bujur melala peman bandu. Nora kekelangan kami. Saklah bekas dukungan du. Labo banci megegah dingin paguh emeritisi. Tapi kita kan dukungan du nora kami luar biasa. Berkorban kakam rusur tading-tadingkan pertu emeritisi. Dan dulu sur tadingkan akam dube mugi. Lami sedap min dua-dua min nonton sinetron ras mugi. Endelang rumah kama sermon kami daku naka. Rumah kama sidang runggun kami nina. Bicara sengkebabah saja kam ngerana, iya tak kakal kam ketemu drama menindu, mis ngelah surungnya berkat. Tapi sikap kenduka buku na berkat kampak. Baba jaket du, lekari kena udan kakam. Begini du, iur semangat na emertus kami Singarimbun Mergane.
Lang bicara sengkebabah saja kak katakan du minggo. Ada lebih kerjaan 10 lengah kam rumah, darat saja kam tunduh nindu. Iya, engkor berat naka. Tapi lang, dukungan du luar biasa. Anak-anak Krinana luar biasa kalau dukungan du nandangi meritista. Maka kam nora kami pe ikut isamatkan tanda meritiseda sebab kamu pendukung utama pelayanan emeritisteda. Kampe sehat menjojoh nora kami. Guna numpak-numpak pelayanan emeritista pagi kita ngadap ke Tuhan jem ngadina pelayanan ta. Sesura-sura Krina anak-anak bagi pe kempu-kempu. Sikap pagi Krina ibas pemasu-masun ras penugu-nugu Tuhan. Bagaimana perpulungan Tuhan sialoken emeritiste dengan stotoken terus gelah tetap ngasup dengan megegeh yang dalam kenca. Maka manbandu emeritus kami pe Krinana kam 5 kam Gundari bakal 6 kali rengen Jogja. Kamu guru kami rengen Jogja indah. Sehat menjuah-juah kam Krin emeritus kami. Adik kam semangat, mehlah kami singudela semangat. Katan dwe bisa bas pelayanan, makana rebelas kami ibas pak sana. Mere pengajaran kam arah lagu langkah perbahanan bagi pe pengeranado. Jenari pin emerituse tetaplah hipake. Mau gila kari laka pake-pake. Adi 3 pancurubatuah kita, ku toko mas kita pamana surbati, toko mas surbati pamana. Cik gajah surbati kat toko mas. Kudukun dulu kita jangan inginin, pin emeritus ka eteta, kepeken ko kojim lola pin emeritus. Labo yang cetak sa, kepeken daya emeritus ka pin emeritus ko aja ko 10 aja. Oh, teta ka, oke. Ski kakal ngemrender gani teta ka mo gitu. Kunduk kita nginin emas sebagai ngukali je benggol-benggol emeritus handai. Makana akilah rusur. Galas wala sempat ilat ukur daya kencang. Oke. Saadalah pakai-pakai banci kakin ilat dung lau ger ke KJT ta moge. Enda pakai rusur gelah kai memotivasi sebenarnya. Oh, memotivasi. Aku kupujikan rusur emeritus ta Bekasi, Runggun Bekasi. Emeritus ta Runggun Bekasi loko pin emeritus ta pakena. Ada data salib 15 tahun ya di Bekasi dan du 15 tahun lid kaya emas nakau gitu. Jadi lah kalau pada paksakan kal bagilah oke. Kalau pada paksakan kal. Saja kulo benda rukur kaki kita oke perlu kange. Kitik-kitik dia perlu lu golong ko, golong. Terus pin emeritus. Terus ka pin saitun. Makanya ngorderan je bagi jenderal oke. Nando hebat Labo Krina kalak banci maki siang dai. Pin emeritus handagi ada di aku lang abo banci ka maki saya makanya dandu menuduhkan kehagan pemerituhan. Makanya perlu kang kau andai usih bagilah. Si majilir dandu manusihan nge. Makanya selamat emeritus manbandu pertua kami sehat menjua-jua sekal nari upah simbelinna tetap Tuhan singkuhi kegeluhandu. Amin. Retoto kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu. Firman-Mu mengingatkan dan memperkenalkan bagi kami tentang Allah yang Tritunggal. Maka mampukan kami berdasarkan kasih kami kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami pada waktunya dengan jelas tentang siapa Allah yang Tritunggal itu. Maka mampukan kami Tuhan untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan lebih dalam lagi seumur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bersama bangkit berdiri.
Marilah kita mengucapkan iman percaya kita seperti segenap orang Kristen di segala zaman, waktu, dan tempat mengucapkannya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, maka kita angkat pujian kita bernyanyi bersama-sama. Dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kejarkan kami tiap-tiap hari, belas paksa-paksa geluh kami, kabekap tetap singkawani. Pasuh-pasuh hari, jadi pergegatan di kami, guna darani wari-wari, sirena baskan Tuhan. Pasuh dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Mu, kabukah penenda tunggu, persembahan si
kami bantu Bapa. Persembahan indah oh Bapa, nesken bunga cole merina. Persembahan ate dumena, bagelah akam du oh Bapa. Asuh-asuh dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du. Laboka penenda menunggu, persembahan singo pepulu. Ajari nubing kami kami, tetap masuk mereman Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkatmu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita sampai kepada doa persembahan dan doa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk kasih setiamu kepada setiap anak-anak Tuhan, di mana sukacita kami disempurnakan oleh Tuhan melalui kematian Kristus yang menyelamatkan kami. Maka hidup kami jadi berharga, pengharapan kami menjadi sempurna, dan dalam kebangkitan Kristus pengharapan kami, kemenangan kami disempurnakan. Bahkan kenaikan Kristus ke sorga menyiapkan tempat bagi kami, menunjukkan bahwa rumah kami bukanlah di dunia ini, tapi di sorga, tempat keabadian dan kesenangan. Maka dalam kehidupan kami Tuhan, sekalipun pasang surut kami alami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa mengurapi, memberkati kami. Terkhusus Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, kehidupan, kesehatan kami. Sehingga kelimpahan kami, kebahagiaan dan sukacita kami, seperti air yang melimpah mengalir, tiada henti. Maka kami bersyukur Tuhan. Tanda syukur kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui persembahan ini menjadi bakaran yang harum untuk kemuliaan Tuhan, dan jadikan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan hanya bagi Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dinaikkan di tengah-tengah GBKP Runggun Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang akan dilayangkan sepekan ke depan. Baik perpulungan jabu-jabu di semua sektor, PA-PA kategorial, maupun pelayanan-pelayanan tritugas gereja lainnya. Dengan hikmat Tuhan, dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami jemaat dan majelis untuk melaksanakan pelayanan itu dengan baik.
semua tuan rumah di PJJ maupun PA kategorial. Tuhan berkati, sukacita penuh bersama isi keluarga. Supaya mereka menjadi tuan rumah yang baik, menyambut Tuhan melalui jemaat-jemaat sekalian. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk semua hamba-hambamu, pertua diaken emeritus maupun pendeta kami yang melayani di GBKP Rungun Yogyakarta, Pendeta Julia Brutarigan, maupun pendeta-pendeta kami yang sedang studi di Jogja ini, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati semua majelis kami, memberkati mereka dalam kasih setia-Mu, dengan takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, menyambut panggilan dan kepercayaan Tuhan memilih kami. Satukan hati dan pikiran mereka Tuhan, semangat terus menyala, api Roh Kudus Tuhan terus menyala, supaya pelayanan dan semangat pelayanan mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Melalui pelayanan yang prima, yang luar biasa baik, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Tidak ada jemaat Tuhan yang berkeluh kesah, tidak ada jemaat Tuhan yang merasa kekurangan, karena perhatian majelis-majelis kami luar biasa kepada jemaat-jemaat Tuhan semuanya. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Kami doakan jemaat Tuhan Nande Hasel yang sedang dirawat di rumah sakit karena pemasangan tulang silikon. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan Nande Hasel pada waktunya. Dengan perawatan dokter, tim medis, alat yang dipasangkan dalam tubuhnya, itu menjadi penyembuh, memberikan sumber kekuatan kesehatan yang baru untuk saudari kami Nande Hasel yang terkasih. Kami juga doakan Tuhan pergumulan pertua kami Setia Budi Tarigan. Oleh karena pergumulan yang dialami keluarga pertua kami, di mana anak kami beberapa hari yang lalu mengalami musibah Kristiano Tarigan, kami doakan Tuhan supaya pertua kami Setia Budi dan keluarga semakin dikuatkan Tuhan, semakin dimampukan Tuhan, terkhusus diberikan hikmat untuk mendampingi ananda terkasih kami dalam proses-proses pergumulan pada waktu ini. Berat, pasti berat. Tapi kami percaya bersama Kristus semuanya diteguhkan, dikuatkan, dan solusi terbaik Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Untuk Kristiano Tarigan juga Tuhan berkati, supaya terus semakin diberikan hikmat, diberikan kekuatan, sekalipun mungkin air mata terus mengalir dalam pergumulan ini, tapi Tuhan yang menghapus air mata. Dan kami percaya dalam keputusasaan Tuhan hadir di sana. Dalam kesedihan Tuhan yang menjadi penghibur. Dalam ketidakberdayaan Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan sidang majelis klasis Bekasi Denpasar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 22 Juni 2025 di kota Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, terkhusus BPMK yang akan mempersiapkan segala keperluan SMK ini. Semua majelis-majelis yang menjadi utusan nantinya, Tuhan berkati, sehat, tidak kurang satu apapun, supaya boleh berkumpul dengan penuh sukacita. Dan atas berkat-Mu Tuhan, atas apa yang menjadi kerinduan bersama kami akan melaksanakan pemilihan BPMK yang baru, periode
sampai 2030. Kiranya proses pemilihan ini juga akan berlangsung dengan baik dan pelantikannya yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 22 Juni yang akan dilaksanakan di gedung gereja kami ini bersama dengan jemaat Tuhan sekalian. Kami mohon itu juga boleh berlangsung dengan baik. Berkati majelis BPMR Rungun Jogja, jemaat Tuhan sekalian yang akan menyambut kami nantinya minggu depan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini dalam ibadah pelantikan BPMK kami yang baru. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan penyematan tanda emeritus untuk orang tua kami, pertua kami, Singarimbun. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk melaksanakan penyematan tanda emeritus ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ini permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan semua majelis kami GBK Perungun Yogyakarta. Kami persilakan untuk puji-pujian ini.
memuji nama Tuhan melalui persembahan pujian dari Majelis GBK Peringun Jogja. Jadi sebuah doa yang mengantarkan kita dalam penyematan emeritus pertua kita hari ini. Tuhan memberkati semua majelis-majelis kami. Perpulungan Tuhan sedang selakukan tanda penyematan emeritus nandangi pertuanta Singarimun Mergana. Maka mari sebuat baginta skala-skala guna mendukung kegiatan dengan acara indah, lalu pengarapan dengan jaga ketenangan ras kebadian kebaktinta. Man Bandu BPMK kami gelah radras kita terdisi lebeda. Pengendesan tanda emeritus. Emeritus eme gelar si bereken man pelayan khusus penuh waktu, singgon cidahkan kesetianna ibas pendahin ras pelayananna, alu si pemena kegeluhan si jadi usihan. Perbahanan si muhuli janah jadi usihan di tengah-tengah perpulungan ras jelma sinterem isi kelewatna. Carana resembah teridah mehuli, ras kesetian ngikuti kebaktin-kebaktin ibas perpulungan. Subuk gereja, perpulungan jabu-jabu, ras bebas perayaan-perayaan gereja rasidebanda. Ketutusan nandahikan dahin-dahin gereja. Pertuan tahdiakan, ibreken gelar emeritus adalah pernah ikenakan kepen khusus. Pertuan tahdiakan singgondalani masa kerja 20 tahun terus menerus, entah sekurang-kurangnya 25 tahun adi pernah terputus dat gelar emeritus adi. Enggo berumur 65 tahun, iusulkan guna ngalaukan hak emeritus alu leben, iarihkan rasir sangkutan ras rungun gereja. Enggo berumur sisitikna 55 tahun, sisitikna resangkutan banci ngusulkan gelar emeritus. Tugas emeritus MKAP bina ras memperlengkapi jemaat GBKP, gelah pemerintah silit ibas ia, banci paki guna pelayanan, bangun kula Kristus, gelah ikut muat bagin ibas dahi Tuhan, mengkelini ras empesikap duninda, ras krina tinepana. Ibas dahi kendahin, isungkun kesedihan maka beri kendahin manbana, pertua diakan singgo emeritus, iundang kubas sidang gereja sebagai konsultan, bancing rana tapi ladat hak suara tapi voting. Gelar emeritus banci cabut adisir sangkutan ngelanggar tata gereja, ras entah kelakunna encurnakan gelar GBKP. Maka palas pustaka, buat ibasada Korinti bindis 5 ayat 50 alo. Arkiteken CEO senina-senina siku kelengi. Tetaplah ukurndu, olam bewat-bewat, menjingkatlah kam rusur ibas dahi kendahin Tuhan. Sabab itahdu, maka labo percuma, dahin si dahi kendu ibas Tuhan. Ketangkasan 2 ayat 10 cenina, tapi tetaplah kini tekenduman bangku seh matepe. Gelah kuberikan man bandu, rudang-rudang kegeluhan, tanda kemenangan do. Maka naman bandu BPMK kami, semua wakil modraman GBKP, gelah yogi kendu SK Emeritus Eda.
Moderamen Gereja Batak Karo Protestan. Surat penetapan emeritus nomor 4537 Moderamen GBKP garing emeritus tahun 2024. Sueras keputusan sidang kerja Sinode Gereja Batak Karo Protestan garing sidang Sinode Gereja Batak Karo Protestan tanggal 24 26 Oktober 2024 I Retreat Center GBKP Sukamakmur. Alu enda moderamen GBKP netapkan hak emeritus man pertua gelar sejahtera Singarimbun tubuh 3 Nerket 30 Agustus 1956 Perpulungan GBKP Yogyakarta Runggun GBKP Yogyakarta Kelasis Bekasi dan Pasar. Rikitekan enggo ndahiken dahina arpalasken kata dibata ibas pustaka sibadia alupayo ras tutus. Rikutken perpadanana ibas penangkuhena dekahna 20 tahun. Permakanilah rarasan biri-biri si enggo ibreken di Bataman Bandu. Kebelah alu ukur meriah bahanlah kam jadi usihin biri-biri asumruh pagi kepala permakan ialu kendu rudang-rudang sila melus-melus. Sada Petrus 5 ayat 2 4. Kabanjahe 12 Desember 2024 Moderamen Gereja Batak Karo Protestan Ketua Umum Pendeta Krismas Barus MTH LM ditandatangani. Sekretaris Umum Pendeta Yunus Bangun MTH ditandatangani. Perpulungan Tuhan, terpuji gelarna, sebab nggo ipatan kena kita jadi serayanda terlebih, nggo banci selakoken pengendesan lencana emeritus enda. Kata di batas jadi pergegeh man bandu, aku kap di batandu,
maka ku embah-embah kam seh metua jana ubanen, aku sinjadikan kam, maka ku tatang-tatang, ku angkip-angkip, jana ku klini kam. Palapalailah gelah kam bersih dengan lar pandangan, i lebe-lebe di bata, jana geluh alu dame ras ia. Alu Muhammad, alu kendu keempat perpulungan Tuhan. Perpulungan Tuhan, mari si sambut pertua Emeritus Rasnora Emeritus ta. Tepuk tangan kita kerina. Guna pegegehi pertua Emeritus Rasnora Emeritus ta, mari ras kita rende tole ibas kidung pujian tapi nyanyian rohani oleh latih si merdang. Cukup menakkan latihan nube, akap serayan si arah lebe, subuh pandita tak guru agama, si maba berita, si Maria mangguna bangsa ta, belang tanah kendi koi siara, dalam si makaca koi nang kira, mengkasih kerangan rima raya, panas nama ilu mambur tahan kena, angin medan udan medan tengah berngisi ngomong, hargain si sada labuku tera serba di tanah Tuhan temana, sekal tuhu latina, sekal tuhu berada, dalam siara bintang, labukap sia-sia, tiada kena nube,
Mari ertoto kita. Terpuji termulia Kam Tuhan, Raja Gereja. Singgun duilo dingin milih kami anak-anak du. Jadi rarasen biri-birindu. Malam mati kami terlebih percayakan du kami. Jadi permakan nandangi biri-birindu Tuhan. Maka tanda kesetiaan 20 tahun pelayanan. Ngusahkan nandangi pertua emirtis kami. Sejahtera Singarimbun, Rikut Nora emirtis kami. Terpujilah gelaran di Tuhan. Maka kamlah sinatang-natang dingin numpak-numpak serayan duenda. Sehat menjuah-juah panjang umur. Kemala menate sirah naibas Tuhan nari. Ngarak-ngarak dingin kuhi kegeluhanda. Pengasuh pekrina kami pertua diaken, pandita. Bagi pekrina perpulungan Irunggun Yogyakarta ida. Tetap saling menopang terlebih. Natang-natang dingin notoken pertua emirtis kami Singarimbun Mergana. Rikut Nora emirtis kami. Gelah sehat menjuah-juah. Megegeh terus semangat melayani Tuhan. Erkelangkan perpulungan dukrina. Sanggap ke gerejaan du GBK Irunggun Jogja. Sebab tambah emeritus kami. Tambah guru kami. Tambah si mereka teladan, motivasi, pendorong, men kami krina, GBK Irunggun Yogyakarta. Termulia tetap Tuhan, Raja Gereja, singgum percayakan kami, dilo kami, jadi serayan bagi anak-anak du. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto manbandu. Amin. Gobansi kam kundul, yang bertus kami. Maka silakan mengendeskan penghargaan 15 tahun pelayanan nandangi pertua bagi diaken di tengah-tengah GBK Irunggun Yogyakarta. Manbandu BPMR kami gelah banci lakokendu acareda. Surat tanda peringatan nomor surat 51, 52, 53, 54, 59 Runggun GPKP Yogyakarta, garis miring 6 Romawi, garis miring tahun 2025. Lalu enda mereka tanda peringatan 15 tahun nggondaikan dahin. Jadi serayan Tuhan pertua entah pe diaken. Lalu Muhammad undang kami ke maju kulubi enda, sentabi sada persada igelari kami gelarndu. Si pertama emakap Idawati Buru Purba, periode pertama tahun 2000 siwa, periode 2 2014, periode seteluk 2010 siwa, periode keempat 2024. Si kedua akan Ramli Ginting, periode pertama 2000 siwa, 2014 BGP 2010 siwa. Selanjutnya Rosdiana Juwita Buru Ginting, periode pertama 2000 siwa, 2014 2010 siwa. Selanjutnya Rusdin Sembiring, periode pertama 2000 siwa, 2014 BGP 2010 siwa. Si terakhir emakap kekelengenta Andreas Ta Meliala, ditangkuhkan periode pertama 1999, periode sepeduakan 2004, periode sepetulukan 2014, periode sipempatkan 2010 siwa BGP 2024. Tanda sertifikat beten BP Klasis GPKP Bekasi dan Pasar, Ketua Pendeta Irwanta Brahmana, Irunggun GPKP Yogyakarta, Ketua Pendeta Julia BGP Sekretaris Pertua Esra Deordo Purba. Ya, Iba Swarinda, goseh waktuna kita ngatakan bujur kaman Tuhan dalam periode 15 tahun pelayanan sebagai tanda peringatan, pengingat-ingat membantah kamgo pernah melayani bahkan dengasi berlanjut, ugal belinda keleng ate Tuhan membantu, GBKP Yogyakarta ngatakan bujur, BGP notoken tetap sehat menjojuah terus melayani di tengah-tengah kegeluhan ta. Tuhan masu-masu.
Gobanci kam ngadap ku perpulungan kelah idah ayuntah. Endama turang seninanta pertua diakan ibas GBKP Jogja si enggo ngalokan tanda pelayanan 15 tahun pelayanan. Ibas toton takrina terpuji kelar Tuhan. Amin. Banci kam kondo. Perpulungan Tuhan meriah kurta, arkiteken Gobanci selakoken pengendesan emeritus bagi piagam penghargaan 15 tahun pelayanan di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan. Maka tandar mengkahatita, semua paksana kita nahkan persembahan takulebe, ihar tandahkan persembahan indah kari, mari raskrina kita alep-alep muji Tuhan. Aluras kita rende. Si pemenakari kam emeritus kami, makana kerina kam bertodiakan bagi perpulung Tuhan, ngendeskan persembahan indah. Persembahan hidupku semoga benar. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Persembahan yang Tuhan inginkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Gejapkan kami tetap wari, pas paksa-paksa gelung kami, Ramekap tetap singkawali. Pasu-pasu Tuhan hari, jadi pergegatan di kami, guna nalani wari-wari, sirena baskan Tuhan hari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Mu, nabok apa nena betunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari duping kami kelami, telah masuk meremang Tuhan. Gejapkan kami kam ampunan, tanda ukur kami meriah, endeskan kami mandu Bapa. Persembahan indah oh Bapa, desken bunga cole merimna, persembahan atenu menang, bagelah kakam duo Bapa. Tuhan, persembahan kami anak-Mu, nabok apa nena betunggu, persembahan singgo kepuluh, ajari duping kami gelami, tetap masuk meremang Tuhan.
Kita sampai kepada tekad dalam ibadah Minggu Trinitatis ini. Allah sumber kehidupan, Dia memberikan kehidupan yang baru kepadamu melalui Yesus Kristus. Dan Dia akan selalu memperbaharui kehidupanmu melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tetap meneladani Engkau yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau karuniakan melalui Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya padan peluru, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Tuhan dibatasi nemani, sejumpakah kita pagi, Ia tetap singkawani. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi perjumpa kita. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi perjumpa kita. Kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Serahkanlah hati, pikiran, dan imanmu untuk diperbaharui Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, menyertai kamu oleh persekutuanmu dengan Kristus Yesus. Amin.
Kita bersyukur ibadah kita liturgi pada hari ini dapat berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita masuk saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita bersalam-salaman kanan dan kiri. Dan mari kita lanjutkan beberapa sesi acara saja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 9 sampai 15 Juni tahun 2025. Di warta gereja kita ada sebanyak 12 nama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu, panjang umur. Begitu juga yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja kita ini bersama kita, dan Tuhan Yesus selalu memberkati setiap langkah untuk acara selanjutnya. Yang ketiga, kami mengundang Pendeta Runggun agar dapat menyampaikan mengenai perihal Momo tadi, warta gereja kita, sosialisasi tentang wacana tanah gereja. Mari Pendeta. Shalom Jojo Aman Bantai Krina, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang sederhana ini telah kita doakan begitu lama, maka kita memerlukan satu kesempatan tanah gereja kita bertambah untuk tempat, salah satunya parkiran. Di dalam sidang majelis Runggun diputuskan untuk mensosialisasikan, memberikan tanggapan bagi kita semua jemaat, masukan atas rencana di dalam perluasan tanah, karena tetangga kita yang sebelah kiri saya telah menawarkan tanahnya. Untuk itu, dalam pengumuman dan sosialisasi singkat ini, kami mengundang kita semua di sektor, di PA, kategorial untuk mendiskusikan masukan-masukan, dan kiranya Roh Kudus menggerakkan kita semuanya untuk menyikapi keadaan ini menjadi milik kita bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kalau kita lewat di depan ada sudah bacaan dijual, artinya ada satu keterbutuhan bagi saudara kita dan kita juga. Mereka sangat merindukan jika kita tetangga yang paling dekat yang menerimanya. Caranya kiranya kita diskusikan bersama, dan masukan-masukan dari kita semuanya diharapkan untuk disampaikan kepada kategorialkah atau sektorkah, baik kita permata, anak-anak kami, orang muda, mari memberi tanggapan sebab gereja ini milik kita bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami sosialisasikan dalam waktu yang singkat, dan Tuhan memberkati. Bujur, selamat Minggu. Bujur Pendeta, maka silanjutkan ke acara sepempatkan. Kami mengundang kepada Pertua Emeritus yang baru disematkan pada hari ini agar bisa maju ke depan bersama kita. Dan begitu juga kepada yang sudah mendapatkan peringatan 15 tahun melayani agar bisa bersama-sama maju ke depan. Mungkin bisa nanti di sebelah kiri ini. Begitu juga langsung saja kami undang ketua kelas kita Pendeta agar bisa nanti memberikan sepatah dua kata. Begitu juga perwakilan dari Majelis Runggun, kami undang Pendeta kita, Pendeta Runggun. Dan begitu juga perwakilan dari kategorial, Saitun, Mambre, Permata, KKR. Maka kari arih kita, Sirban kata, Ibas kategorial, kategorial Saitun. Maka mari raduras kita kulubenda. Perwakilan kategorial. Perwakilan kategorial Saitun. Saitun, Permata, Mambre, Moria, Permata dan KKR. Mari adik kami pengurus Permata. Siapa bisa kita maju salah satu, Dek?
Bagai pesing Godat Kensa peringatan 15 tahun, mungkin bisa juga kami undang ke depan. Oh ya, baik Mami kalau begitu. Nanti paling hanya ucapan saja langsung nanti sekaligus kepada emeritus dan juga ucapan kepada yang sudah mendapatkan peringatan 15 tahun. Ya, Moriang Gojenda Mambre, Zaitun, Bapak Ari, Zaitun, Permata. Mari adik kami Permata bagi PKKR. Permata, adakah pengurus Permata? Septen, begitu juga KKR. Ya, mungkin saudara dengar. Ya, undang kami BPMR, Jenda, Pertua Bapak Gebi, mari Pak, lebih kita. Semua BPMR, BPMR mari kita ke depan, mari Bi. Mari Mbak, BPMR kulebe kita Nina Pandai Tanta. Ya, jadi dua naring selenggar hadir Permata bagi PKKR, tapi tetap saja sebenarnya sekali si mewakili siban katana yang makap ibas kategori Zaitun. Dibenarkan kari ibas klasis senari, yang maka kari ku pendeta Runggun, yang maka perwakilan ibas kategorial si mewakili kari Zaitun. Ya, pendeta Runggun ya Pak, ya. Mari langsung saja sebenarnya. Mari ya Bang, Pertua agenda kita. Mari agenda kita BPMR. Si mewakili untuk bicara kami nih Bang. Cek. Ya, shalom berjuah-juah. Jadi yang pertama kami sampaikan selamat datang dulu kepada pendeta ketua klasis dan bendahara klasis. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk acara penangguhan emeritus pertua kita Abang Bapak Deta. Nah, jadi selaku teman sekerja kami melihat Abang ini perjalanan pelayanannya seperti yang kami bilang tadi, pendeta di khotbah. Penuh dengan dinamika, pernah menjabat struktural dan tetap jadi konsultan. Nah, ini konsultan ini kan tinggi nih. Nah, jadi di dalam perjalanan gereja kita tentu peranan emeritus sangat diperlukan. Harapannya nanti Abang terus mensupport kegiatan-kegiatan kita bersama kakak, karena ini di dalam rencana-rencana ada banyak yang akan kita kerjakan. Tentu saja pertua diaken yang aktif dan pendeta rasanya masih kurang kalau tidak didukung oleh emeritus. Dan sekali lagi supaya tidak terlalu panjang, selamat kepada abang dan kakak, dan kami selalu mendoakan supaya abang kakak sehat, setia dalam pelayanan, dan terus berkenan untuk memberikan semangat kepada kami. Ya, Tuhan yang memberkati. Wujud. Ya. Tambahin sedikit pendeta. Ya, kami tambahi sedikit lagi. Terima kasih untuk pendeta kita klasis nari, ras pertua kami, singgo sempat kendu, sebab pendeta tenda naik mobil dia datang ke Jogja. Wah, tepuk tangan dulu. Dengan luar biasa perjuangan dan sukacita sampai di Jogja. Ini juga kita sambut perhatian dan doa dari klasis untuk kita runggun jauh. Tuhan memberkati. Endam si pertama, si peduakan. Kami juga mengucap syukur atas penyematan Pertua Emeritus pada hari ini. Perlu kami tambahkan, Kerina Emeritus Tajenda Sehkel Aktifna Pendeta. Mereka lah pendoa pagi-pagi yang pertama. Kerina Emeritus Enda tim doa. Jadi tanpa dukungan doa emeritus rasanya tidak klop. Maka kami pengatakan bujur manbandu emeritus dan Nora yang terus mendukung tiap pagi seperti siaran langsung berdoa dari Zoom. Selalu tepat waktu, dan kiranya gerakan doa ini
menjadi gerakan yang berakar berurat di dalam Tuhan setiap hari di GBKP Jogja sampai pembangunan terus menerus. Nah, pembangunan tapi semakin mengkerucut. Dapat ngatakan bujur kami ibas Krina dukungan 2 emeritus bagi perpulungan Krina. Totonta emeritus ta panjang umur, sehat, menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah runggun kita. Tuhan memberkati. Bujur. Langsung ke klasis hari. Bendahara klasis ngerana di bagaimana? Perlu si katakan bujur mantuhan. Salam. Ya, jadi sini hamati kami pendeta kami, ketua klasis, pendeta Runggun, Rutarigan, BGP sini hamati kami BPMR, Runggun GBKP Yogyakarta, sini hamati kami Pertua Diaken Emeritus, BGP sini kelangi kami Krina ngawani perpulungan di tengah-tengah Runggun Yogyakarta endah. Meriah ukur kami Runggun GBKP Yogyakarta endah ngoraduras kita ndak nekekan kata Tuhan sisakan ketua kelasista. Jadi kami BPMK 2 kami hadir. Jadi Krina kami BPMK salam manbandu Krina Runggun GBKP Yogyakarta endah. Jadi puji Tuhan meriah ukur kami kami alolondu alumuhuli BGP lebih naik ras ingan bedem kami penggo sikap kendu pertunduh kami penggo pulas jadi pas perbedak kami dair pagi-pagi kami jam 7 lewat sitik ibas gerejenda janah sarapan kami sikap bandu di tengah-tengah gerejenda luar biasa tepuk tangan leman bandu kami di Jogja. Ya, jadi seterusnya selamat manbandu Pertua Emeritus kami, Rasnora, sehingga ngeloken tanda Emeritus, Ibas Warienda, sehat-sehat tetap menjuah-juah, bas melayani Tuhan, gelar harap Krina pelayanan du, termulia gelar Tuhan. Jadi, endang ngence situhuna banci disampaikan kami. Seterusnya kerjasama anda terus semakin baik selama ini dapat sangat baik terkhusus komunikasi ras bendahara dapat waktu pedas nyetor luar biasa jadi menghuli kami jadi kuakap kita tengah-tengah gerejenda komunikasi ras kerjasama anda saling mendukung saling situton enenggo si perlu nabas kita gelarah Krina kai pesiban kita sehat mojoh-joh kita Krina termulia gelar Tuhan bujur joh-joh kita Krina Ya, bujur ibas kelas nari maka masuk kita ke perwakilan kategorial ibas sidik tambahi ketuaan ya, mari Pak ya. Sedang kokuh man Bapak kami hanya ngatakan man bandu Krina kekelangan kami ibas kriahan ukur BPMR bagi teman-teman serayan. Maka minggu serah jendaka kita beribadah Krina terkhusus Krina peserta SMK Tapekari guna ngelakukan pelantikan BPMK si baru periode 2025 se 2030. Makanya bujur melala ibas kesediaan di BPMR pendeta kami BPMR Krina teman majelis ibas ngaturkan dah inenda. Kak kami sekali nari selamat manbandu orang tua kami Bapak. Sehat menjuah-juah, kami totong ngecamanci penaki kami gelah kam panjang umur, gelah tetap kami jadi penggurun bagi pikrina kami emeritus kami tengah-tengah GBKP Runggun Yogyakarta endah. Bujur ras menjuah-juah, bujur. Ya, bujur ibas kelas nari maka ku perwakilan kategorial maka kategori saitun. Mari Pak bancakatan nari. Puji Tuhan, ibas kesempatan ada bacira duraska kita
di tengah-tengah gereja ini guna saksikan emeritus baru di tengah-tengah gereja. Jadi bertambah teman kami emeritus, baci kami hari-hari. Jadi sekali lagi selamat membantu, sehat-sehat kam, jangan leja, ular leja-leja, kendahi Tuhan. Enak mencoba baca pesan kami, bujur resmi jua-jua kita gini. Iya, bujur ibas perwakilan Kota Gerial Nari. Maka Alhamdulillah, banci kam kundul kingandu masing-masing kerina. Oh, foto lebih hari Pak. Oh, gelalit gambar nasah klasis hari. Perwakilan sada saja singgerana, Pak. Perwakilan sada saja sebenarnya. Ya, halo Muhammad, gue baca kam kundul kandu masing-masing. Man Bapak Raskaro, tadi saja lebih kam cena, karena lebih kam karis patah dua kata Pak, kencadung kare, kita kerina jemaat salam salaman klube, maka kencadung kare salam salaman, foto bersama kita. Langsung kelar undang kami, si berikan 15 tahun nai, tabanci klube, lo pada hari, ya oke dibagi hari tangenda, ya. Ya, jadi ngomong dulu, baru nanti salaman, baru foto. Ya, mari Pak. Ya, jadi turang rasenina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Pertama lebih bujur sikatakan man dibata, bujur sikatakan man klasis, si nggo neguhkan pertua emeritus tempat kami, dengan bujur mankam BPMR GBK Perung Gonjok Jakarta bagi pertua diaken Kerinana. Jadi bagi Mia nggo ita kendu situhu nakal aku enda nggo berbakti aku memang dahin di bata nggo dekah maka sekali nama Pak Sana nggo isah kendu tanda emeritus man kami maka bujur sekali nari katakan kami man bandu Kerinana maka sesuai rencana kami makana dakam bagi biasana cege dung kari kita kita orang tua atau kami min makana pudin kari kita mulih mencegedung kari acara-acara TPA maka harapkan kari baci kita makan bersama. Jadi enden cakau kap meman banci katakan kami sekali nari katakan kami bujur juar sehat-sehat kita kerina Tuhan Yesus memberkati. Bujur. Ya, bujur. Maka acara selanjutnya maka si salam-salaman kita klub Kerina, kencadung kari salam-salaman maka foto bersama. Mari saya aturkan kari tabanci kari pengganti-gantian tu karena foto. Maka mari maju kita klub Anda gelas salam-salaman. Mankam tim musik kami Bandu Laguna. Mari pendeta bagi klasis salam-salaman kita. Ya, mendampingi bakap kami saya Pak Pendeta, sang pendeta. Jeda nari kita di salam-salaman. Ya. Bagai peman jemaat sindara dengar, mari masuk kita kubas gelas si salami pertua emeritus ta. Bagai pendeta ibas gelas nari. Ya. Mari Mami yang 15 tahun.
sini Mami, supaya salam-salaman. Ya, Mami juga sini, 15 tahun. Mari Pak, 15 tahun. Cedung kari salam-salaman, mari Raduras kita foto bersama ya. Ya, mari bersikap kita gelah foto bersama. Ya, mari kita foto bersama. Mari Pak, aturkan dulu Pak. Majelis lebih. Mari kita kerana serayan Tuhan, baris bersama ke depan. Bersama Portomeritus dan juga 15 tahun melayani. Siban Barisena. Ya, man kita kerana majelis. Mari kulubenda kita, Siban Barisena.
tes. Mari man kita kerina serayan Tuhan. Cek. Tes. Pertua Emeritus Sentabi Bapak Neni, mari kulu benda kita Pak. Endang gorah kila Pertua Emeritus Jempursa. GBKP si malemenda sekalian turang senina pun sampai kita lausira Ersadamu digelar di bata Ia deban dekalan naik jumpa kelentena temana Makana lawas dia kita nadingkan tanah karosi malam Ulah lupakan Tuhan di bata GBKP enda amin perdalan tagi yang Ya, belah lid dengan sindaran, pula kita list tading-tadingan. Dekaden kasirang ngande bapa Atau 3 baris ya, ada kita bikin di atas lagi satu lagi. Iya, satu lagi, satu baris lagi, satu baris lagi. Iya, pas, pas. GBKP si malemenda sekalian naturang senina ku sampai kita lawas ringan labut terlupakan sekal teremna cekana ersadamu digelar di bata dia deban dekalan ai jumpa kelentena temana makana ya kita nadingkan tanah karosi malam ulah lupakan Tuhan di bata meci kepentang Pencu, Pertua Emeritus. Oke. Maka Gundari kita kerina majelis. Kita majelis lebih.